إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تبعه وواله أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس له خطيئة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridai dan mengampuni kita semua. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya, pertolongannya, kembali kita semua di tengah keterbatasan kita karena wabah ini. Allah berikan kesempatan kita semua untuk bersama-sama kembali bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap ibadah dan taqarrub kita. Allah mencatatnya sebagai amal saleh yang akan menjadi penghapus dosa-dosa, menjadi wasilah kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menjadi penambah banyaknya, beratnya timbangan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, pikirkan lebih dalam kondisi saat-saat seperti sekarang ini, kita rasakan betapa musibah dan bencana terus-menerus silih berganti menimpa kita semua. Wabah COVID ini seingat saya sudah hampir 1 tahun. Dulu menjelang Ramadan kita berpikir insyaallah bulan Ramadan sudah bisa tarawih bersama, buka bersama di masjid. Tetapi justru saat itu lockdown total. Ini sebentar lagi juga sudah menjelang Ramadan dan belum ada tanda-tanda sampai kapan akan berakhir. Belum lagi saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, para guru kita, orang-orang yang dekat dengan kita pun yang sebelumnya masih bersama kita seolah sehat walafiat pun sudah banyak yang Allah panggil karena musibah ini. Begitu juga kita rasakan saudara-saudara kita di wilayah-wilayah tertentu, Masya Allah, bencana begitu banyak, yang banjir, yang gempa, yang gunung meletus, tanah longsor, Masya Allah. Ini semua adalah musibah-musibah yang menimpa kita, yang hakikatnya kalau kita tahu sebetulnya semua itu ada hikmah. Hakikatnya semua itu bisa membawa kebaikan,
bisa menjadi pelajaran. Dan untuk orang-orang mukmin, orang-orang beriman, semuanya itu bisa menjadi kebaikan manakala bisa menyikapi dengan benar. Karena kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sering kita dengar, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh orang mukmin itu sangat mengagumkan, sangat istimewa. Kenapa? Karena segala sesuatu baginya itu bisa menjadi kebaikan. In asabahu sarra'u syakara fakana khairun lah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, lalu dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabahu dharra'u sabara fakana khairun lah. Apabila menimpanya suatu derita, nestapa, musibah yang membuat dia sedih, lalu dia bersabar, fakana khairun lah, maka itu jadi menjadi kebaikan baginya. Dikatakan walaysa hadza illa lil mu'min. Kata Rasulullah SAW, itu tidak akan ditemukan kecuali pada pribadi seorang mukmin. Persoalannya, adakah kita bisa mengambil sikap yang benar terkait dengan musibah-musibah ini? Apabila dengan musibah-musibah yang ada lalu kita tidak bisa mengambil pelajaran, hati kita tidak bisa memetik i'tibar, maka sungguh itu suatu musibah di atas musibah. Kita sudah menderita lalu kita tidak mendapatkan kecuali kerugian. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ada digambarkan orang-orang yang sudah berjalan di muka bumi ini melihat berbagai kejadian yang seharusnya mereka berpikir dengan hati yang Allah berikan, akal yang Allah berikan, bisa mendengar dan memperhatikan dengan pendengaran yang penglihatan yang Allah berikan. Tetapi dikatakan fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukan mata kepalanya yang dia tidak melihat, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tapi mata hatinya yang tidak bisa mengambil pelajaran dari semua itu. Kenapa hakikatnya untuk seorang mukmin semua yang ada ini, yang enak maupun yang tidak enak, bencana sekalipun akan menjadi kebaikan? Karena Allah punya maksud. Ketika Allah timpakan musibah, para ulama menyebutkan banyak hikmahnya. Di antaranya apa? Bisa itu menjadi ujian. Ujian dalam rangka mengangkat derajatnya agar Allah tinggikan. Kalau dia lulus menerima ujian itu dengan sabar dan menyikapinya dengan benar, akan Allah angkat derajatnya. Cuman kalau kita yakini bahwa musibah-musibah yang menimpa kita sekarang ini sebagai ujian, sepertinya tidak layak. Kita merasa sudah baik, sudah soleh, sudah taat, tapi Allah ingin mengangkat derajat kita, lalu Allah turunkan ujian. Apakah kita tidak dianggap sebagai orang-orang yang hurur, merasa sudah baik, sudah soleh? Mungkin kita kalau meyakini musibah-musibah yang menimpa kita, kita anggap sebagai ujian, mungkin kurang tepat. Tetapi mungkin yang lebih tawadhu, lebih sopan dan merasa rendah hati apabila kita yakini adalah sebagai tadhkirah, sebagai peringatan. Ketika musibah-musibah menimpa kita ini, kita anggap sebagai peringatan karena kesalahan kita, kelalaian kita, banyaknya dosa-dosa kita, itu mungkin lebih tepat dan lebih sopan. Katakan dalam Al-Quran,
wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan bima kasabat aydikum, itu karena ulah perbuatan kalian. Jadi musibah-musibah yang menimpa itu adalah teguran dari Allah karena perbuatan dan dosa kesalahan kita manusia. Kenapa daerah ini menjadi banjir, begitu dilanda banjir sampai tenggelam. Daerah ini juga begitu longsor dan sebagainya. Kalau kita bicara hujan, mulai dulu juga sudah ada hujan deras berhari-hari. Tapi kalau ada wilayah yang dikatakan sebagai paru-paru dunia, yang di situ penyerapannya dulunya sangat bagus, lalu sekarang menjadi hujan, lalu kebanjiran, apakah itu bukan karena kesalahan manusia? Bukankah Allah katakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas? Sudah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia. Lalu Allah timpakan musibah, lalu apa kata Allah? Lidziqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka tahu dan merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka sadar kembali kepada Allah. Jadi yang mungkin lebih tepat kalau musibah menimpa kita ini adalah teguran. Teguran karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Kata Khalifah Ali dalam satu athar mengatakan la yanzilul bala'u illa bidhanbin wa la yurfa'u illa bitaubatin. Balak musibah itu tidak akan turun melainkan karena dosa-dosa. Dan Allah insya Allah akan mengangkatnya kalau kita mau bertobat. Jadi teguran Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkannya musibah supaya kita kembali. Dan kata Allah wa ya'fu an katsir. Memang bahwa musibah-musibah itu terjadi karena perbuatan kita, tapi sebetulnya Allah itu tidak kejam. Wa ya'fu an katsir, Allah maafkan. Kenapa sih saudara-saudara kita yang kena musibah banyak juga yang sudah meninggal? Mungkin sudah ribuan. Kenapa saudara-saudara kita kena ini, kena itu musibah? Bukan karena mereka itu tidak baik, kita baik, tapi karena Allah maafkan kita semua. Wa ya'fu an katsir, Allah maafkan kita. Allah masih kasihkan keselamatan kepada kita, sehingga tidak seperti mereka yang wafat, tidak seperti mereka yang terkena gempa, yang terkena banjir, yang sampai meninggal. Kenapa Allah tidak berikan kita? Wa ya'fu, karena Allah maafkan. Karena itu jangan merasa kita, wah kita kan sudah lebih soleh, lebih hati-hati, lebih bisa menjaga kesehatan, kita lebih. Jangan pernah katakan itu. Bagi Allah, kalau Allah mau menghendaki, gampang sekali. Itu karena kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita belajar dari mereka yang sudah kena musibah. Jadi pelajaran yang paling penting adalah bagaimana kita merasa ditegur karena banyaknya dosa-dosa kita, agar kita mau kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguhnya. Karena dengan bertobat apa? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Dengan bertobat Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Dan barangkali dengan dosa-dosa dihapus itulah Allah akan angkat bala ini. Dan bukan hanya sekedar Allah akan ampuni dosa-dosanya, tetapi Allah akan kasih tambahan. Orang-orang yang bertobat Allah akan masukkan ke dalam surga. Begitulah kasih sayang Allah. Orang dilarang berdosa, bermaksiat, dia bermaksiat. Allah masih kasih solusi, silakan bertobat. Sudah bertobat, Allah ampuni. Sudah diampuni, Allah kasih tambahan. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang salah
Dilarang jangan salah-salah, udah minta maaf dikasih maaf, sudah dikasih maaf dikasih bonus. Beda dengan kita. Kalau ada orang salah kepada kita, mau maafkan aja berat, apalagi mau menambah dengan hadiah. Jadi marilah kita jadikan semua musibah-musibah yang menimpa kita sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepadanya, dan anggaplah ini sebagai peluang juga untuk mengurangi dosa-dosa kita. Karena dalam hadis yang saya baca tadi, seorang mukmin itu selalu dikatakan la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Dikatakan orang mukmin itu akan selalu diuji dengan berbagai ujian dalam dirinya, dalam hartanya, dalam anak-anaknya. Dikatakan tujuannya apa? Hatta yalqallah wa laysa lahu khati'ah. Tujuannya supaya dia nanti menghadap Allah sudah tidak banyak lagi tanggungan dosa. Sudah tidak lagi beban beratnya karena perbuatannya sudah selesai. Sehingga menghadap Allah insyaallah dikatakan kita semua sedang menuju Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, semua kalian itu sedang kembali menuju Allah dan pasti akan ketemu padanya. Dan barang siapa yang ketemu dengan Allah sudah tidak lagi aja beban-beban, maka alhamdulillah. Tapi betapa derita dan sedihnya kalau menghadap Allah dengan memikul dosa. Dan orang-orang yang sudah dikasih ujian banyak, lalu dosa-dosa sudah diampuni, insya Allah menghadap Allah sudah lunas. Dikatakan fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang itu akan mendapatkan hisab yang mudah karena sudah lunas, sudah dibayar dengan ujian-ujian di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ahu wattaqah wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asah alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yarda wa nahaa 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا وباء إلا أزلته ولا وباء إلا أزلته ولا وباء إلا أزلته. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.